Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Bondan Pradipta, NIM 1103223146. Kemudian di sebelah saya ada Daryl Satria Wibowo dengan NIM 1103223057. Dan yang terakhir ada Haikal Ali dengan NIM eh, 1103223071. Kami bertiga berasal dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai AI Based Plan Monitoring System with ESP32. Next. Deskripsi masalahnya. Yang pertama adalah tanaman adalah makhluk hidup yang membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan pertumbuhan optimal. Petani sering menggunakan rumah kaca untuk memantau pertumbuhan tanaman secara optimal. Yang ketiga, pemilik tanaman sering mengalami kesulitan dalam memantau dan memenuhi kebutuhan tanaman seperti kadar air, pencahayaan, dan nutrisi. Kemudian, yang keempat, ketidakseimbangan kadar air, pencahayaan, dan nutrisi dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau menyebabkan tanaman mati. Dan yang terakhir, diperlukan sistem otomatis untuk memonitor kondisi tanaman dan memberikan solusi berbasis kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan kebutuhan tanaman bahkan di dalam rumah kaca. Next. Kemudian solusi berbasis fuzzy. Berikut adalah parameter inputnya. Yang pertama adalah parameter input suhu dalam Celcius. Berikut nilai linguistiknya ada dingin, normal, dan panas. Kemudian ada kelembapan udara. Berikut nilai linguistiknya kering, kelembapan udara, kering, lembab, dan basah. Kemudian dan yang terakhir ada intensitas cahaya, yaitu terang, redup, dan gelap. Berikut adalah fungsi keanggotaan dan nilai linguistiknya. Kemudian ada parameter output. Parameter output yang kami harapkan dari solusi fuzi di atas adalah eh, parameter output keperluan air dalam persen. Nilai linguistiknya adalah tidak perlu air sedikit, perlu air, dan perlu air banyak. Dan di sebelahnya adalah fungsi keanggotaan untuk keperluan air tersebut. Kemudian ya, ada rule inferensi berdasarkan dari solusi berbasis fuzzy dan parameter yang ada di slide sebelumnya. Eh, Ketika cahaya dan suhu gelap dan dingin, kelembapan eh, apabila kering tidak perlu air, apabila lembab tidak perlu air, dan basah perlu air, dan seterusnya. Kemudian ada defusifikasi. Pada sistem kecerdasan di atas, kami menggunakan model Sugeno dalam defusifikasinya. Model Sugeno merupakan salah satu metode defusifikasi dalam sistem logika fusi yang menghasilkan output dalam bentuk nilai numerik. Output ini diperoleh berdasarkan fungsi linear atau konstanta dari aturan fusi yang telah diterapkan. Dalam sistem ini, model Sugeno digunakan untuk menentukan output berupa nilai numerik tingkat kebutuhan penyiraman. Misalnya, frekuensi penyiraman dilambangkan dengan Z. Z sama dengan A1 suhu, kemudian A2 adalah kelembapan udara, dan A3 intensitas cahaya, plus C. Nilai A1, A2, dan A3 dan C ditentukan berdasarkan eksperimen atau logika domain dari aplikasi tersebut. Hasil akhirnya adalah nilai CRISP yang langsung digunakan untuk menentukan intensitas penyiraman secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Saudara Haikal Ali. Jadi di slide selanjutnya adalah implementasi menggunakan ESP32. ESP32 adalah microprocessor dual core Extensa LX6 yang beroperasi hingga 240 MHz, di mana kemampuan komputasi ini adalah kemampuan yang memungkinkan kita untuk melakukan algoritma fusifikasi. Bisa dilihat di sebelah kanan ada skematik yang kita gunakan, di mana
SM32 ini menggunakan sensor suhu yaitu DHT22, DHT11 dan menggunakan sensor cahaya LDR. Nanti output yang ditampilkan dari pembacaan akan ditampilkan pada LCD OLED 0,96 I2C 128 kali 64. Yang harus diperhatikan ketika merangkai alat ini adalah DHT harus dihubungkan dengan pin ADC dan LDR harus dihubungkan pada pin ADC. Sementara OLED harus dihubungkan pada pin I2C yaitu SCL dan pin SDA. Kemudian ini adalah diagram workflow alat yang kita gunakan, di mana alat akan membaca suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan, yang mana input tersebut akan difusifikasi oleh ESP32 dan didefusifikasi menggunakan metode Mamdani, sehingga dihasilkan output apakah tanaman ini memerlukan air. Jika iya, maka eh, alat ini akan memberikan air yang diperlukan. Sementara jika tidak, dia akan terus kembali membaca input yang ada. Berikut ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Daryl. Eh, Masuk ke studi kasus satu. Untuk studi kasus satu sendiri itu kita bakal memakai suhu di 24 derajat Celcius untuk kelembapan di 76 dan cahaya di 856 lux. Nah, di sini untuk pertama itu ada dari hasil program Python ya. Untuk rule sendiri itu jika temperatur itu normal, humidity-nya lembab, dan lampunya itu redup, maka tidak perlu air. Yang kedua juga sama, temperaturnya normal, habis itu humidity-nya basah, dan lampunya itu redup, maka tidak memerlukan air. Lalu di sini ada implikasi minimum juga. Untuk implikasi minimum diambil dari rules ya, yaitu pertama ada tidak perlu air 0,4 dan tidak perlu air 0,6. Nah, untuk implikasi maksimumnya diambil dari minimum, diambil yang paling besar yaitu 0,6. Nah, ini untuk perhitungan manual ya. Boleh lanjut. Nah, untuk perhitungan manualnya di sini ada nilai keanggotaan sama seperti yang ada di program Python. Ini untuk perhitungan normalnya. Untuk suhunya sama 24, eh, normalnya itu 1 nilai linguistiknya. Kelembapan 76% itu ada di lembab sama basah. Untuk lembabnya 0,6 dan basahnya 0,8. Cahaya 896 dia itu di 1. Untuk rules yang diterapkan itu ada 2, sama. Jadi jika suhunya normal dan kelembapan lembab, cahaya redup, maka tidak memerlukan air. Yang kedua itu sama, cuman yang bedanya itu di bagian basahnya aja. Untuk implikasi minnya itu ada 2, tidak perlu air sama tidak perlu air juga. Yang pertama itu kita ambil 0,4 karena yang paling kecilnya 0,4 dan yang kedua itu 0,6 karena yang paling kecilnya 0,6. Untuk implikasi maksa juga sama tadi kayak yang di Python. Yang diambil itu 0,6 karena paling besar. Nah, boleh lanjut. Nah, di sini untuk yang di atas kita ngambil inferensi Sugeno-nya karena kan cuma satu di tidak perlu. Maka diambilnya di tidak perlu aja. Nanti tinggal dihitung untuk Y bintangnya. 3/5 dikali 30 dikali 10 salah, per 3/5. Dan untuk hasil akhirnya itu 10. Dan di bawahnya itu implementasinya menggunakan ISP. Bisa dilihat perlu airnya itu tidak perlu. Jadi kurang lebih sama. Dengan perhitungan yang ada di Python dan manual. Boleh lanjut. Nah, ini kita masuk ke studi kasus 2. Untuk studi kasus 2 sendiri itu kita ngambil suhunya itu di 26, terus kelembapan di 70% dan cahaya itu 450. Nah, untuk di program Python, di sini fusifikasinya itu temperaturnya di 0,8 dan panasnya itu 0,2, humidity-nya itu di 1. Uh, untuk lampunya sendiri itu terang sama redup, yaitu di 0,88 sama 0,12. Nah, untuk rulesnya sendiri di sini, kalau diambil dari Python itu jika temperaturnya normal, humidity-nya lembab dan cahayanya itu terang, maka perlu sedikit air. Sama juga untuk di bawahnya tinggal diganti ke paras doang. Sama lampunya itu redup, maka perlu sedikit air juga. Temperaturnya itu normal, humidity-nya lembab dan lampunya itu redup, maka tidak perlu air. Jika temperaturnya itu panas dan humidity-nya itu lembab dan lampunya itu terang, maka perlu air. Boleh lanjut?
Halo. Nah, kita lanjut ke setelahnya. Ini langsung masuk ke implikasi mini aja. Untuk perlu air sedikit itu 0,8. Untuk perlu air sedikit yang kedua itu 0,12. Tidak perlu air itu 0,12. Dan perlu air itu 0,20. Nah, untuk implikasi maksa itu karena yang perlu air sedikit itu ada dua. Ada 0,8 sama 0,12. Diambil nilai tertinggi itu 0,8. Untuk tidak perlu itu cuma ada satu 0,12. Dan perlu air itu 0,2. Nah, ini untuk perhitungan manual lah. Kurang lebih sama ya. Berarti mungkin tidak usah saya jelaskan lagi. Hasilnya juga sama. Boleh dilanjut. Nah, ini untuk yang terakhir implementasi menggunakan ESP32-nya bisa dilihat untuk suhunya 26, kelembapannya di 70 sama cahayanya itu terang. Perlu air atau tidak? Dia mengatakan sedikit air. Kurang lebih perhitungannya sama dengan yang ada di Python dan ada yang di perhitungan manual. Sama di kanan itu ada untuk perhitungan manualnya, karena dia tidak perlu sedikit dan perlu, maka dijumlahkan nanti untuk hasil akhirnya itu 36,78. Ya, boleh lanjut. Nah, kita ke bagian terakhir untuk analisis dan kesimpulan. Untuk analisis itu dari perhitungan manual menggunakan Python hingga implementasi dari pada ESP32, algoritma fusi dapat digunakan untuk menarik output dari input yang dinamik, di mana output sangat tergantung input. Algoritma ini juga cocok digunakan pada sistem tertanam karena dapat memproses input dengan baik menggunakan defusifikasi Sugeno. Untuk kesimpulan, algoritma fuzzy dan defusifikasi Sugeno dapat digunakan untuk mencari output yang pada sistem tertanam tanpa memerlukan pemrosesan yang berat. Oke, mungkin sekian tentang alat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.